Demi cintamu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, murid-muridku kelas 3, apa kabar kalian di rumah? Bapak harap kalian pada dalam keadaan yang sehat, keadaan yang baik, dan tetap semangat mengikuti pelajaran pada hari ini. Takbir, Allahu Akbar. Baik anak-anakku, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pada pertemuan keempat tentang salat sunnah rawatib. Pada pertemuan pertama, kita sudah membahas tentang ketentuan salat sunnah rawatib. Di sana kita membahas tentang pengertian dan pembagian salat sunnah rawatib. Di pertemuan kedua dan ketiga, kita sudah membahas tentang tata cara salat sunnah rawatib. Yaitu kita membahas tentang lafaz niat dan tata caranya. Dan kita juga sudah praktek kemarin. Sekarang kita masuk pada pertemuan keempat, yaitu tentang hikmah salat sunnah rawatib. Baik, Bapak harap kalian tetap semangat dan silakan bukunya dibuka. Oke. Baik, kita masuk pada hikmah salat sunnah rawatib. Silakan bukunya dibuka, kalian boleh baca di buku juga. Hikmah salat sunnah rawatib. Apa saja sih kebaikan yang akan kita dapatkan ketika kita melakukan atau sering melaksanakan salat sunnah rawatib? Yang pertama, di buku ditulis bahwa orang yang sering melakukan salat sunnah rawatib maka akan terhindar dari siksa api neraka. Siapa di sini yang takut dengan api neraka? Angkat tangan. Oke, Pak Wahab bisa hitung 1, 2, 3, dan 4. Nah, berarti kita semua takut dengan siksa api neraka. Karena dikatakan bahwa siksaan api neraka itu yang paling ringan itu adalah ketika kita akan memakai sendal. Sendal itu terbuat dari bara api, di mana akan membuat kepala kita akan mendidih dan mengeluarkan asap. Itu adalah hukuman yang paling ringan. Bagaimana dengan hukuman yang paling berat di neraka? Teman-teman, anak-anakku bisa bayangin ya, namanya api pasti panas. Nah, kenapa Allah menciptakan yang namanya surga dan neraka? Allah menciptakan kedua itu adalah sebagai ganjaran. Ganjaran terhadap apa? Terhadap perbuatan kita di dunia. Contohnya, ketika Allah menyuruh, ada perintah dari Allah untuk sholat. Maka ketika kalau kita sholat, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kebaikannya apa? Kita akan terhindar dari siksa api neraka. Dan kita akan ditempatkan di surga. Itu sudah menjadi sebuah konsekuensi, sebuah sebab akibat dalam Islam. Itu nggak bisa dihindarkan. Jadi siapa saja yang rajin sholat sunnah, siapa saja yang rajin sholat fardu ditambah sholat sunnah, maka sudah tentu dia akan terhindar dari siksa api neraka. Kenapa terhindar? Karena yang melaksanakan sholat, fardu dan sunnah adalah orang-orang yang mengikuti perintah Allah. Bagi yang nggak mengikuti perintah Allah, maka akan dapat hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya yaitu disiksa di api neraka. Oke, sampai sini paham ya? Jadi teman-teman udah harus paham dari sini. Kalau di Islam itu ada dua, ada surga dan neraka. Kalau surga tempatnya orang-orang yang taat kepada Allah, artinya menjalankan perintah Allah. Kalau di neraka bagi orang-orang yang tidak taat kepada perintah Allah, itu udah menjadi sebab akibat, udah menjadi hukum. Oke? Sampai sini paham ya? Oke, yang kedua.
Orang yang orang yang sering melaksanakan sholat sunnah rawatib akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa sih rahmat, Pak? Kita bisa bilang rahmat itu adalah sebuah kebaikan. Artinya apa kebaikan? Coba, kalian pernah punya teman yang baik nggak di kelas? Pasti punya. Misalnya teman, Pak Wahab ambil contoh. Misalnya Alia dan Vindi. Alia dan Vindi adalah dua orang teman. Nah, di antara dua orang ini, di antara dua teman ini, Alia adalah teman yang paling baik. Kenapa dikatakan paling baik? Soalnya ketika misalnya Vindi tidak membawa makanan misalnya, Alia selalu memberikan makanan kepadanya. Misalnya Vindi lupa membawa pensil misalnya, Alia selalu memberikan bantuan dengan meminjamkan pensil. Begitu pula dengan Allah. Kalau kita sudah mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah, maka Allah akan menempatkan diri Allah itu seperti seorang teman yang baik. Artinya apa? Allah akan siap membantu kapanpun kita dalam keadaan susah. Misalnya kita lagi pengen ujian, misalnya kita pengen ujian, lagi besok mau ujian, terus soalnya susah karena kita memang sudah belajar tapi kita nggak paham, maka kita di situ kita doa sama Allah. Kalau memang kita itu udah sering melakukan sholat sunnah, melakukan sholat fardu, maka di situ kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah, hikmah. Apa? Kita akan mendapatkan rahmat Allah. Apa rahmat Allah? Kita akan mendapatkan kebaikan. Apa kebaikannya? Misalnya tadi dalam ujian, kalian berdoa dengan sungguh-sungguh mengangkat kedua tangan kalian, maka Allah akan memberikan bantuan kepada kalian. Bantuannya apa ya? Kebaikan. Nilai kalian bisa dapat 80, bisa dapat 70, pasti bisa terjadi seperti itu. Maka kita harus rajin-rajin mengejar rahmat Allah. Oke, yang ketiga. C. Apa sih kebaikan yang didapatkan bagi orang yang sering sholat sunnah rawatib? Yang ketiga, jika kalian melaksanakan sholat sunnah di rumah, akan memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya. Paham sampai sini? Kalau kalian sering melaksanakan sholat sunnah rawatib di rumah, misal di rumah, akan memberikan keberkahan bagi penghuni rumahnya. Apa sih keberkahan, Pak Wahab? Keberkahan itu adalah segala sesuatu yang cukup, segala sesuatu yang nyaman. Keberkahan itu adalah segala sesuatu yang damai. Nah, itu berkah. Wahab mengartikan keberkahan di situ. Artinya, contohnya, kalian punya makanan di rumah. Misalnya ada makanan kan, kalau di rumah nggak mungkin kalau di rumah nggak ada makanan. Nah, kalau kita memiliki keberkahan di rumah, maka kita akan memiliki stok makanan walaupun makanan kita nggak enak-enak banget gitu kan, bukan kayak makanan restoran, akan tetapi kita akan memiliki keberkahan, yaitu apa? Kecukupan dalam makanan. Hari Senin kita bisa makan ikan, hari Selasa kita bisa makan daging, hari Rabu kita makan ikan lagi, hari Kamis kita makan sayur. Itu keberkahan, artinya kita nggak ada kekurangan di situ. Artinya kita masih bisa makan. Itu namanya keberkahan. Kedua, keberkahan artinya kita akan memiliki kedamaian di dalam rumah. Jadi di dalam rumah tidak ada masalah, hubungan kita antara ayah, ibu, dan kita baik-baik saja. Itu namanya keberkahan, ada kedamaian di rumah. Oke, sampai sini kalian paham ya? Kalau yang nggak paham silakan angkat tangan. Nah, Pohab nggak lihat. Nah, kita next. Oh, anak kelas 2 lagi, anak kelas 3 lagi sholat tuh. Oke,
Selanjutnya tata cara salat sunnah rawatib. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa salat sunnah rawatib itu hampir sama dengan salat fardu. Yang membedakan adalah bacaan niat dan jumlah rakaat. Kita bahas. Yang pertama, tata cara salat sunnah rawatib, niatnya menurut macam salat sunnahnya. Kalau di buku tertulis seperti itu. Maksudnya adalah ketika kita salat sunnahnya salat sunnah qobliyah, qobliyah zuhur, maka kita harus membaca niat usolli sunnata zuhri raka'ataini qobliyatan. Oke? Nah, kalau dia sholatnya adalah sholat sunnah ba'diyah, maka qobliyah yang tadi diganti dengan ba'diyah. Nah, itu. Jadi bedanya di niatnya saja. Yang selanjutnya, yang B, tidak diawali azan dan iqamah. Jadi, sholat sunnah rawatib itu nggak berpatokan pada azan dan iqamah. Patokannya adalah waktu sebelum atau sesudah sholat tersebut. Sholat fardu, itu patokannya. C. Dikerjakan sendiri-sendiri munfarid. Artinya sholat sunnah rawatib itu tidak dikerjakan berjamaah. Jadi jangan pernah manggil, ayo kita sholat berjamaah, sholat rawatib. Nah, itu nggak ada. Oke. D. Bacaannya tidak dinyaringkan. Artinya bacaannya tidak dinyaringkan. Artinya bacaan tetap tidak dizaharkan atau dikeluarkan suaranya. Tetapi bacaannya di dalam hati. Yang selanjutnya, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Jadi kan salat sunnah itu, salat sunnah rawatib 2 rakaat. Dan diakhiri dengan 1 salam. Yang terakhir, diutamakan tempat mengerjakan, bergeser atau pindah dari tempat salat fardu yang telah selesai dikerjakan. Kalau murid-muridku pernah salat di masjid, pasti sering melihat ada orang setelah salat fardu, baik salat maghrib atau salat zuhur misalnya, setelah mereka salat, maka mereka akan bergeser ke tempat lainnya. Ya, kenapa mereka melakukan itu? Karena mereka mau melakukan salat sunnah rawatib, karena diutamakan untuk bergeser atau mencari tempat yang baru. Oke? Nggak kena, nggak kena. Ayo, Anta. Iya, nggak kena, nggak kena. Zara, berhenti dulu mainnya. Sebentar lagi azan maghrib. Ayo, ayo. Tangkap. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah kali. Terima kasih Nusa. Iya, sama-sama. Tapi kalau lagi azan gak boleh berisik. Bukan malah diam kayak patung. Iya tahu. Tuh kamu tahu kalau udah azan. Tapi kok tetap main? Iya maaf. Makanya Allah panggil kita untuk sholat 5 kali dalam sehari. Azan itu ngajakin kita untuk menang melawan hawa nafsu. Kayak kamu. Nafsunya pengen main terus. Jadi gak sholat kan? Oh ya, Guru Rara bilang panggilan sholat sama kayak halo-halo di bandara. Maksudnya apaan sih? Oh iya, bener tuh. Maksudnya kalau di bandara, tiap orang udah pegang tiket kan? Terus? Nah, di tiket kan ada nama kota tujuan, ada jamnya. Tapi kenapa banyak yang telat? Malah ada yang nyasar. Ya karena lupa kali. Sama kayak azan, Ra. Azan itu ngajakin orang-orang sholat biar cepet datang ke masjid. Gitu. Hah?
Mau sampai kapan ngobrol sendiri di situ? Bukannya berangkat ke masjid? Mah, Masya Allah. Nusa, ini kan udah maghrib. Yuk ke masjid. Kok malah ngobrol? aduh. Pembahasan kita sudah selesai di buku. Sekarang kita akan mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku. Oke, sekarang Pak Wahab memberikan untuk hari ini, Pak Wahab memberikan ada beberapa tugas, mungkin agak banyak tapi nggak apa-apa. Banyak tapi mudah untuk dijawab. Oke, tugas yang pertama. Lihat, tugas yang pertama, isilah teka-teki berikut sehingga menunjukkan bilangan rakaat salat sunnah rawatib. Lihat contohnya, 2 rakaat. 2 rakaat berarti salat apa yang 2 rakaat? Salat sunnah rawatib apa yang 2 rakaat? Di sini ada S, subuh. Subuh yang 2 rakaat sesudah apa sebelum? Tulis sebelum. Soalnya kalau subuh sesudah nggak ada. Ini 2 rakaat. Titik-titik di sininya nama salatnya, di tengahnya huruf kedua S, di huruf terakhirnya A. Dia 2 rakaat. Di sini apakah dia ba'diyah atau dia qobliyah? Tulis. Kalian pilih dia ba'diyah apa qobliyah kalau salat Isya. Oke. Yang selanjutnya hampir sama, kalian pilih 2 rakaat. Nama salatnya apa? Dia qobliyah apa ba'diyah? Oke. Dan yang kedua, susunlah menjadi rangkaian bacaan niat salat sunnah rawatib sesudah zuhur. Tuliskan nomor urutnya. Perhatikan murid-muridku. Di sini ada niat salat sunnah rawatib yang telah diacak. Nah, tugas kalian adalah kalian tuliskan urutan bacaan niatnya. Misalnya, Pak Wahab kasih clue. Nomor 1 usolli. Karena saya berniat sholat. Kedua apanya? Kalian cari. Ketiga apanya? Sampai terakhir. Oke, tulis memakai nomor urutnya. Oke, next. Baik, yang terakhir. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan benar. Yang pertama, Pak Wahab kasih clue. Pak Wahab jawab. Salat sunnah rawatib bisa dikerjakan sebelum atau setelah salat fardu. Benar nggak? Kalau kalian ngerasa ini benar, maka iya benar. Tulis. Karena salat sunnah rawatib bisa dikerjakan sebelum atau setelah atau sesudah salat fardu. Iya setuju atau iya benar. Selanjutnya sampai di bawah. Kalian jawab. Oke? Baik, sekian dari Pak Wahab. Semoga apa yang Pak Wahab ajarkan hari ini bisa bermanfaat bagi diri kita, khususnya kalian. Semoga kita bisa mendapatkan kebaikan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini. Sekian dari Pak Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.